dam. Nah itu dam kelihatan sekian, itu lavanya. Sumber Sari bersih, alhamdulillah, tapi masih diparingi selamat sedoyo. Oh, golongane wong kene Pak Um iki nang masjid nang wong wis au kabeh. Iki aku nemenan mbek iki. Iki ora golo-golo. Ada baru ngukul. Baru begur ada kap. Lah ya begun ada kap. Hari ini Rizik Syihab dan menantunya dipanggil Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan positif COVID-19. Bolos mengajar 5 tahun, guru sekolah dasar tetap terima gaji. Halo, selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi Polda Metro Jaya yang hari ini memanggil Rizik Syihab terkait kerumunan di Jakarta. Ya, selain itu kami juga memiliki informasi tentang Gunung Semeru yang hari ini mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian, inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, polisi menggerebek lokasi permainan judi di tepi sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 4 pemain ditangkap, sementara pelaku lainnya melarikan diri dengan mencebur ke sungai. Para pemain judi ini melarikan diri dengan mencebur ke sungai Kahayan. Upaya melarikan diri berhasil karena pelaku sudah terbiasa berenang di sungai Kahayan. Sementara polisi mengejar pelaku yang tersisa, yang gagal menceburkan diri ke sungai. Para pelaku biasa menggelar judi di tepi sungai Kahayan di Jalan Cemara Labat, Kelurahan Pahandut, seberang Kota Palangkaraya. Penggerebekan lokasi judi berdasarkan laporan warga yang mengaku resah. Mereka kerap menggelar judi hingga larut malam. Sudah sering dilakukan, yang dilakukan oleh para nelayan, buruh yang ada di situ, sampai keluarga mereka resah. Dan kita melakukan pengecekan lapangan dan kita temukan ada beberapa orang yang sedang bermain kartu. 4 orang berhasil kita amankan, sekitar 4 sampai 6 orang berhasil melarikan diri. Para pelaku judi yang ditangkap selanjutnya dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan di Tol Cipali malam tadi dimakamkan di Pekalongan, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah disambut suasana duka keluarga. Tahlil terus berkumandang saat jenazah Rasbo Wibowo tiba di rumah duka di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, Pekalongan, Jawa Tengah malam tadi. Almarhum Rasbo merupakan penumpang minibus travel yang menjadi korban dalam kecelakaan di kilometer 78 Tol Cipali kemarin. Pemakaman langsung dilaksanakan pihak keluarga usai sholat jenazah. Diketahui ada 2 warga Desa Sidomulyo yang meninggal akibat kecelakaan tol di Cipali. Ada 2 atas nama almarhum Rasbo Wibowo, RT 03 RW 01 Desa Sidomulyo. Yang satunya almarhum Saifuddin, RT 06 RW 01 Desa Sidomulyo. Peristiwa kecelakaan maut di Tol Cipali terjadi di kilometer 78 500 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni truk tronton dan minibus travel. 10 orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini, di mana seluruh korban merupakan penumpang minibus travel dari Pekalongan, Jawa Tengah. Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sebuah mobil menghantam 1 minibus dan 2 sepeda motor di Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya seorang pengendara motor tak sadarkan diri karena luka yang diderita.
Kecelakaan beruntun terjadi di Jembatan Ampera tadi pagi di mana sebuah mobil bernomor polisi BG 1917 PY yang dikendarai Rudi Darmawan, 57 tahun, menghantam 2 sepeda motor dan 1 minibus. Dari kejadian ini seorang pengendara motor Imron, 37 tahun, mengalami luka di kepala, kaki, dan tangan, mengalami patah tulang. Kejadian ini bermula ketika mobil hitam Pajero Sport dari arah Ulu ke Ilir hendak menyalip dengan kecepatan tinggi. Mobil kemudian oleng dan menghantam mobil minibus dan 2 sepeda motor dari arah yang berlawanan, lalu menabrak pagar pembatas Jembatan Ampera. Pemirsa, banjir rob menggenangi kawasan Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara. Meski air menggenangi jalan, aktivitas warga setempat masih berlangsung normal. Dan berikut laporan Nadia Raisa dari Muara Angke, Jakarta Utara. Ya pemirsa, hingga Selasa siang, banjirop masih menggenangi kawasan Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Hingga saat ini ketinggian air sudah mencapai dermaga bagian bawah setinggi mata kaki orang dewasa atau sekitar 10 cm. Namun menurut pantauan kami, warung-warung yang ada di sini masih melakukan kegiatan jual beli seperti biasanya. Selain itu juga untuk kapal-kapal yang mengangkut penumpang untuk menyeberangi pulau juga masih beraktivitas normal. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, kapal-kapal ini masih dapat berlayar dengan aman. Air sudah semakin naik itu sejak Selasa pagi, namun warga di sini tidak khawatir karena memang belum mencapai dermaga bagian atas. Sebelumnya menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memprediksi terjadinya potensi banjirop di sekitar pesisir karena memang pada Senin 30 November 2020 terjadi gerhana bulan penumbra atau di mana posisi dari bulan, matahari, dan juga bumi tidak persis sejajar sehingga memicu atau menimbulkan terjadinya pasang air laut. Tetapi untuk warga sekitar sendiri tidak khawatir dengan hal tersebut karena memang untuk banjirop ini sudah sering terjadi, hanya saja memang sejak awal November sudah semakin sering terjadi tetapi tidak sampai tumpah ke dermaga bagian atas. Tanggul-tanggul di sini juga sudah disiapkan sehingga jika terjadi banjirop dan ketinggian air yang cukup tinggi tidak sampai tumpah ke jalan raya. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Dia Setiawan, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar virus corona. Anies dinyatakan positif berdasarkan hasil swab tes Minggu malam. Kini Anies menjalani isolasi mandiri di rumah dinas dan berikut pernyataan Anies Baswedan. PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini, sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID. Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya, transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan diberikan secara lengkap. Saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi dengan saya selama beberapa hari terakhir ini bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan, seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR. Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini, silahkan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Saya akan tetap bekerja dari rumah. Pemirsa, Gunung Api Ile Lewotolok berpotensi kembali erupsi. Sejak dini hari hingga pagi tadi telah terjadi lebih dari 40 kali gempa tektonik. Aktivitas Gunung Api Ile Lewotolok pagi tadi terlihat terus mengeluarkan abu vulkanik dan asap tebal. Gunung Api Ile Lewotolok juga masih berstatus siaga. Petugas pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok melaporkan sejak dini hari telah terjadi lebih dari 40 kali gempa tektonik. Gunung Api Ile Lewotolok pun berpotensi kembali erupsi. Warga dihimbau menghindari area puncak dengan radius 4 km. Dan saat ini sebanyak 5.145 jiwa telah mengungsi di 7 lokasi pengungsian yang tersebar di kota Lewoleba.
Dari sejak pukul 00 tadi malam sampai dengan saat sekarang, maka gempa vulkanik itu sudah sekitar 40-an lebih terjadi gempa vulkanik dangkal. Vulkanik dalam maksudnya, vulkanik dalam. Artinya sangat berpotensi untuk saja dia membangun satu kekuatan atau tekanan dari bawah untuk bisa mengeluarkan erupsi seperti yang sebenarnya itu. Artinya kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi sesuai data yang ada memang sangat berpotensi untuk terus. Pemirsa, aktivitas gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru, dini hari tadi terus meningkat, mengeluarkan awan panas guguran dan lava. Untuk antisipasi, warga dari sejumlah desa berinisiatif mengungsi. Aktivitas Gunung Semeru yang berketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut terus meningkat. Di atasnya dam. Nah, itu dam kelihatan sekian. Itu lava. Sumber Sari. Peningkatan aktivitas gunung ditandai dengan turunnya lava dari kawah Jonggring Saloko. Lahar atau lava yang mengalir dari Gunung Semeru terlihat di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Warga Desa Supiturang mengungsi kedua lokasi pengungsian, yakni Pos Supiturang dan Pos Pantau Gunung Saur. Kalau saya sendiri menyiapkan pakaian yang dibawa, terus bawa panci sama beras, itu aja daripada dantar balita yang kelaparan bisa masak di sana, sementara pokoknya siap korek sama beras sama panci itu aja. Kalau air kan bisa dicari di tempat sekitar gitu. Jumlah pengungsi dilaporkan mencapai lebih dari 500 orang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi lebih lengkapnya terkait Gunung Semeru, kita bergabung dengan Setiawan Purnomo, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Lumajang. Ya, maksud kami Hendra Gunawan, Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, Pak Hendra, mungkin ini masyarakat bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Gunung Semeru. Bisa dijelaskan, Pak? Betulkah erupsi atau seperti apa kondisinya, Pak? Ya betul, tadi dini hari sekitar pukul 1, pos pengamatan gunung api melaporkan dan dari Semeru, dan juga melakukan koordinasi dengan BPBD bahwa kalau terjadi awan panas jauh 1 kilo sampai 2 kilometer. Untuk itu kemudian koordinasi dilanjutkan dengan pengecekan langsung tim ke lapangan untuk antisipasi adanya kejadian awan panas yang semakin jauh, sehingga sampai pada sebelum terjadinya awan panas yang lebih besar sudah dilakukan evakuasi penduduk di daerah Dusun Kobokan. Ini diakibatkan oleh adanya awan panas yang bersumber dari puncak dari kubah yang tidak stabil, sehingga mendorong kubah lava yang sebetulnya secara volume relatif tidak terlampau besar, hanya ketidakstabilan ini yang mendorong awan panas meluncur lebih jauh. Dari segi aktivitas vulkanik sebetulnya dari kegempaan relatif tidak ada peningkatan yang signifikan. Jadi ini lebih dari akibat dari efek ketidakstabilan di puncak. Baik, dengan aktivitas Gunung Semeru seperti itu, berdampak apa saja di sekitar pemukiman? Misalnya ada berapa jumlah warga yang mengungsi, begitu Pak? Ya, seperti tadi disampaikan bahwa tepatnya di Desa Sumbersari sebetulnya hanya Desa Sumbersari ini meliputi beberapa dusun. Yang diungsikan itu dari Dusun Kobokan saja, karena memang lokasinya dekat dengan besuk Kobokan atau Sungai Kobokan ini, di mana jalur awan panas saat ini masih ke arah sana. Kalau melihat aktivitasnya Pak pada hari ini, mungkinkah terjadi peningkatan dalam beberapa jam ke depan atau seperti apa yang mungkin perlu diwaspadai oleh warga sekitar? Ya betul, jadi sementara kita waspada dulu untuk walaupun secara kegempaan vulkaniknya relatif tidak banyak perubahan ya selama 2 bulan terakhir ini. Tapi ini karena ketidakstabilan kubah, tapi apapun itu bahayanya masih lebih baik kita menghindar dulu.
Baik, untuk areal pertanian warga misalnya juga apakah berdampak luas Pak akibat aktivitas Gunung Semeru ini? Ya sebetulnya kalau dari bila berkaitan dengan aktivitas kegempaan itu masih dalam radius jarak 4 km ya. Hanya kan ini antisipasi yang mendadak sesaat itu juga yang harus lebih diantisipasi secara visual. Tapi dengan adanya kejadian tadi subuh, itu saya kira potensinya bahayanya sudah berkurang. Tapi ya tetap kita harus waspada. Baik. Terima kasih Pak Hendra Gunawan, Kabid Mitigasi di Gunung Semeru. Pemirsa, kerumunan warga dalam acara Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Tangerang viral di media sosial. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.